Sebelum kita mulai, mari kita ucapkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Al-Hikam, kemudian kepada pengarang syarah, kemudian kepada guru-guru yang sudah mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyati shalih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kaji kita pada malam kini Al-Hikam Juz 1 halaman 60. Innama ja'alad daral akhirata mahalal li jazai. Mahalan li jazain. Mahalan li jazai ibadihi al mu'minina li anna hadhihi dara la tasa'u ma yuridu ayyu'atihim. Hanya sungguhnya menjadikan hiyo Allah Ta'ala akan negeri akhirat, akan kampung akhirat, akan dijadikan akan tampe bagi balasan hambanya Allah yang mukmin mereka itu. Karena bahwa sungguhnya ini kampung, yaitu kampung negeri dunia, alam dunia yang kini, Ba'ala sungguhnya tidak meluluskan yo kampung akan ma yang menghendaki yo Allah bahwa mendatangkan yo Allah akan mereka itu min anwa'in na'im, daripada bermacam-macam nikmat, hissan wala ma'nan, baik secara hisi yaitu secara empiris, secara kasat mata, secara fakta atau secara fisik, maupun secara makna. Dikaji wakini ko tentang balasan amal hamba Allah yang mukmin. Ba mangko di akhirat, ba mangko ndak di dunia ko diberikan balasan amal kepada orang yang beriman itu. Sebab kata pengarang, sebab balasan amal itu sangat besar. Jadi kalau seandainya kini dia giha di dunia ko ndak tamu di dunia ko, atau dunia ko terlalu kecil, dunia ko terlalu rendah, terlalu hina untuk bisa memberikan balasan itu. Jadi baik itu secara hisi, artinya secara fisik, maupun secara makna, secara kualitas. Kalau secara fisik artinya bumi ko sampi, bumi ko ketek. Sedangkan balasan Allah itu kepada orang beriman sangat luas. Adapun yang pertama yaitu yang berkaitan dengan hisi, berkaitan dengan hal yang bersifat fisik, bersifat yang material. Ba'ala adapun mangko karena bahwa sungguhnya dunia, yaitu ini kampung tadi, dunia jalan ya capek. Ba'ala sungguhnya sempit pihak, sempit aktar itu sempit dari segi keluasannya.
di bumi kok sampai tidak bisa memuat balasan yang akan diberikan Allah kepada orang yang beriman. Padahal mendatangkan Allah bagi seorang orang mukmin mereka itu, balasan yang akan diberikan Allah kepada orang mukmin mereka itu bagi seorang mukmin mereka itu pada kampung akhirat, pada kerajaan seorang daripada mereka itu akan perjalanan 700 tahun. Kalau kira-kira tuh 700 tahun perjalanan itu luas kerajaan seorang mukmin nanti di akhirat. Jadi kalau tidak bisa dibayangkan tidak luasnya, nah. Kini contoh tidak ada seorang pengusaha. Seorang pengusaha itu memiliki kebun sawit. Kebun sawit itu bakal luas. Kita mulai berjalan joto di awal kebun itu sampai sore masih di kebun coba mulai. Lawe itu enggak. Pagi mulai berjalan joto alasanjo masih kabur aja boleh. Lawe lagi kilo kabur sawit itu. Itu lawe. Itu sagi perjalanan tuh ya di dunia nak sagi perjalanan kabun sawit. Itulah lawe itu. Nah di akhirat nanti seorang mukmin itu kerajaannya 700 tahun perjalanan. Bisa dibayangkan tuh enggak? Seperti yang datang cuma pada khabar. Bisa bayangkan tuh dah. Cuma yakin aja lah sebab ada dalam khabar, dalam hadis kata pengarang. Maka barang lopo kau sangko engkau dengan yang khawas mereka itu. Itu orang mukmin yang biasa, orang mukmin yang awam. Nah, kalau yang khawasnya, yang golongan yang istimewanya, bagi kira-kira itu lebih tinggi derajatnya, lebih luas kerajaan. Mangko sempitlah tidak dapat tidak musafah dunia. Fatadiku la mahalah musafatut dunia an kulliyati jazaihim. Maka sempitlah tidak dapat tidak jarak dunia daripada sekalian balasan mereka itu. Jadi dunia kau sempit, tidak bisa meluluskan atau tidak sesuai dengan luasnya balasan Allah kepada orang yang beriman. Dan adapun yang kedua itu berkaitan dengan makna, bala adapun mangko karena bahwa sungguhnya dunia itu bala sungguhnya ditandui dengan danaah atau danaah kurang dan kurang. Di dunia ini dari segi kualitas, dunia itu berasal dari asal kata dana. Dana itu artinya rendah. Artinya kualitas kehidupan dunia itu adalah rendah. Sedangkan Allah ingin memberikan balasan kepada orang beriman itu, balasan amalnya dengan kualitas yang tinggi. Kau tidak cocok di dunia ke diberikan balasan itu. Dan barang lo Asya pakaro-pakaro allatinan Asya yang bernikmat dengan di Asya itu ahli sarugo, barang lo pekerjaan yang mulia, lagi tinggi, lagi mulia, rafi'ah sama itu mulia lagi dan mulia, seperti yang datang jemaah pada khabar.
anak tanpa kabar bahwa sungguhnya tampe cemati pada sarugo ba'ala sungguhnya lebih baik dari dunia dan ma yang padanya dunia. Bayangkan dewa. Tampe cemati itu apa maksud itu? Cemati itu ada pala cambuk ya. Tampe cambuk di sarugo itu lebih baik dari dunia dan isinya. Itu sekedar perbandingan. Dan bahwa sungguhnya cahaya gelang bidadari ba'ala sungguhnya memadamkan ya cahaya itu akan cahaya matahari. Itu ada banyak disebut dalam Al-Quran tidak? Siwarun, aswiratun atau asawira. Itu baca Al-Quran sebut itu asawira. Asawira itu gelang. Di cahaya gelang bidadari aja bisa memadamkan cahaya matahari. Itu ketinggian kualitas alam akhirat. Dan ma yang serupa ma akan ini. Jadi dengan demikian dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi SAW bahwa nikmat sarugo itu tidak bisa dibayangkan. Allah sediakan balasan bagi orang yang beriman itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah sediakan balasan amal orang yang beriman itu nanti di akhirat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itu maka tidak bisa dibayangkan dong. Kalau awak membayangkan sesuatu di surga itu, maka sesuatu di surga itu lebih dari yang kita bayangkan. Wali annahu ajala aqdarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa lah. Dan karena bahwasanya Allah sungguhnya menjanjikan ya Allah akan kadar mereka itu daripada bahwa membalas ya Allah akan mereka itu pada kampung yang tidak kekal baginya kampung. Kemudian bahwa Allah hendak memberikan balasan amal di dunia, sebab dunia ini hanyalah bersifat sementara. Jadi kalau di dunia kau tiga balasan amal itu tentu sebentar mengecapinya, tidak sebentar menikmatinya. Cuma kau di akhirat diberikan. Lianna kullama yafna wa in talat muddatuhu kala syai'un. Karena bosnya titik sesuatu, karena bosnya titik ma yang lenyap ya ma, yang sifat fana ya ma. Sekalipun jika panjang maksudnya ma itu, ba'ala sungguhnya seperti
kosong, seperti tidak sesuatu itu kosong, la syai', seperti tiada, seperti tiada. Tetapi bal atahum al khuluda fin na'imi wal baqai ad-daimi fil mulkil mukim. Tetapi mendatangkan ya Allah akan mereka itu akan kekal pada nikmat dan berkekalan, dan baqa dan kekal lagi berkekalan pada kerajaan yang tetap. Jadi karena dunia itu bersifat fana, artinya bersifat sementara, maka balasan amal itu tidak Allah berikan di dunia. Allah berikan di negeri yang kekal, negeri yang baqa, yaitu di negeri akhirat. Di memang seperti ini sampai sebelumnya enggak? Kaji al-hikam ko ibarat tabang siontong. Sebelum kaji wa tuh lah tinggi itu kan. Nah, kini langsung ke bawah lihat. Ya Malin. Sebelum kaji kan lah tinggi itu enggak? Tabang siontong, panik maningginya magandah atau siontong tuh. Itu Malin siontong tuh. Hah? Purwa mah. Si ontong tuh kerja menabuk-nabuk tang kayu tuh si ontong tuh. Panjang baru ya. Jadi si ontong itu tabangnya tidak datar, oh. Katanya meninggi, pandai meningginya merendah, pandai merendah meninggi loh ya. Di kaji sebalun kok tinggi ya kan, sampai paling yang tinggi kaji kini turun ke bawah lihat masalah balasan amal. Jadi mungkin timbul tanda tanya enggak bah mangko pengarang membahas masalah balasan amal, padahal di belakang kan disebut bahwa orang tasawuf itu tidak berpegang kepada amal, tidak mengharapkan pahala amal, tidak mengharapkan, tidak beramal karena takwi dari neraka atau mengharapkan balasan surga. Kita pertanyaan seperti itu. Jadi memang yang dilarang itu adalah kita beramal mengharapkan balasan amal, itu dilarang. Artinya kita dilarang berpegang kepada amal. Nah, jadi berpegang kepada amal itu dilarang. Kita beramal itu untuk, kalau bagi si murid, untuk mencapai ma'rifah, untuk mencari ridha Allah. Nah, kemudian bahwa walaupun kita tidak berpegang kepada amal, kita tidak bisa menafikan bahwa amal itu tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan jangan salah paham, karena sebagian orang kan udah salah paham tuh. Dikatakan awak bahwa tidak boleh berpegang kepada amal, seolah-olah dikatakannya awak mengingkari pahala amal. Pada Allah sendiri kata mereka menjanjikan amal itu, menjanjikan pahala amal itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah banyak ayat menunjukkan bahwa Allah menjanjikan pahala amal bagi orang yang beramal. Awak tidak menafikan pahala amal itu loh. Yang dilarang itu adalah mengharapkan balasan amal. Yang balasan amal itu sendiri itu pasti Allah sudah menjanjikan. Nah, kalau Allah menjanjikan itu, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Nah, ya. Nampak kaji itu? Ya. Jadi di sini pengarang dibahas masalah balasan amal. Tapi tetap bahwa ingat bahwa kita tidak boleh berpegang kepada amal. Artinya kita tidak boleh mengharapkan keuntungan, baik itu yang basugiro maupun yang berjanji. Di pahala amal itu termasuk keuntungan yang berjanji. Kita tidak boleh mengharapkan pahala berupa surga, tetapi Allah sendiri tetap memberikan balasan amal kepada orang yang beramal. Itu tidak dapat tidak.
Nampak apa itu malin? Beda malin? Lah lanjut. Lanjut, Sterena. Salaman ya. Sampailah ko, lain lo ponggol le ko. Lebih yang tapi masih berkaitannya yang tadi. Dia namo ke walaupun bapo, walaupun ba liah ya, tapi ada juga kaitannya yang tadi. Man wajada minal muridina samarata amalihi ya. Ay minal halawati fihi wan na'imi bih. Baram lo siman yang memperoleh ya siman daripada si murid mereka itu akan buah amalnya siman. Artinya daripada manis, rasa manis padanya amal. Dan nikmat dengan ya amal itu. Yang basugiro ajilah, ajilan. Hal keadaan basugiro artinya pada dunia. Fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajalan. Maka hiyo nyonan buah tadi itu ba'alah hinyo dalil itu ateh wujud tarimu hal keadaan bajanji. Artinya tarimonyo Allah, manarimu Allah baginyo amal mukasihnya pada diberi pahala nanti di akhirat. Ya. Jadi ciri-ciri dari amal itu diterima kata pengarang. Kalau amal diterima tentu amal tadi mendapatkan pahala dan dibalasnya nanti di akhirat. Ciri-cirinya ada dirasukan, ada buahnya kini. Buahnya ketika hidup di dunia. Buah itu rasa manis, halawah, rasa manis, lasuh, rasa sedap, rasa nikmat dalam beramal itu. Itu pertanda kata pengarang amal tadi lai diterima. Kalau lai diterima, insya Allah ada pahaloi. Jika lawa Rasulullah SAW tadi itu mendewa mengaji sana. Kalau baca Al-Quran Rasul ndak lasuh tadi itu ditarikik 5 halaman. 3 halaman bawa lagi celiak bayi teton halaman be. Tiba rasa mengantuk iyo terasa lamo iyo bila lah kata tiba selesai. Tapi kalau merasakan rasa manis itu dalam beramal, rasa sedap, rasa lasuh itu, rasa nikmat dalam beramal tadi. Kadang-kadang target awal 5 halaman, kadang tak ada malah sampai 7 halaman. Alonnya susah mantiannya. Dan tertuju, kalau awak merambah amal yang lain seperti zikir misalnya, atau sholat sunnah. Merasa ada rasa nikmat, ada rasa lasuh tadi itu. Sudah awak sembahyang tu terasa bahagia rasa ya. Atau sudah awak zikir tadi, sudah baca Al-Quran tadi, ada rasa nikmat hidup terasa ya. Yang timbul itu biasa itu namanya manusia nah. Ya. Di kalau Rasul lasuh artinya itu tanda terima tuh. Tapi kalau Rasul dah lasuh doh, itu itu hanya satu pertanda nah. Jangan kau tanda-tanda itu kan tak pasti itu.
kata gawa kan, tando cewang di langit, tando kapane gabak di ulu, tando ke hujan. Nah, kadang lah dona gabak di ulu ini tidak jadi hujan dah, tando. Nah, tiba angin dia. Berkata Abu Turab, apabila benar hamba pada amal, idza sadaqal abdu fil amali wajada halawatahu qabla ayya'malahu. Apabila benar hamba pada amal, ba'alah apabila memperoleh ya hamba tadi akan manisnya amal sebelum bahwa mengamalkan ya hamba akan ya amal. Jadi kalau benar dalam amal itu, kata Abu Turab, sebelum beramal aja Allah rasa manis, rasa semangat. Awak ingin apa namanya itu, ingin sembayang dah, bau dok ya bau awak telah rasa nikmat rasanya, semangat awak. Hah? Iya. Capek. Itu semangat walin tadi dia lambe dah. Lambe nak mulai ngaji ke ya. Jadi itu semangat ya. Sebelum beramal aja lah rasa manis, rasa sedap, rasa nikmat amal tu. Sehingga menunggu amal itu. Wa idza akhlasa fihi wajada halawatahu waqta mubasyaratil amal. Dan apabila ikhlas ya hamba padanya amal, ba'alah apabila memperoleh ya hamba akan manisnya amal itu pada waktu mengarajukan amal. Kalau ikhlas, maka ketika mengarajukan amal itu terasa manis, terasa sedap, terasa lasuh, terasa lama, nikmat. Wal a'malu al mausufatu bihadhihi sifati maqbulatun bifadlillahi. Dan baramulo amal yang disifati dengan ini sifat, ba'ala baramulo diterima dengan karunia Allah. Di amal dan dua tadi ndak, amal yang benar, amal yang ikhlas, sebelum melaksanakan amal tadi lah terasa manisnya. Ketika mengarajukan amal tadi terasa manisnya, maka itu pertanda sifat amal yang diterima. Wa qabulullahi ta'ala li amalil abdi wa ridahu bihi huwa thawabuhul muajjalun wa thawabuhu al muajjal. Dan bara mula manarimu Allah Ta'ala bagi amal hamba, dan ridanya Allah dengan ya amal hiyo nantarimu itu ba'alah bara mula pahalonyo amal yang basugiro. Tadi di belakang dijelaskan bahwa pahala amal itu hanya diterima di akhirat. Akhirnya disambung ada pengarang rupa-rupa pahala amal itu ada sebahagian lah diberikan di dunia, tapi hanya sebagian kecil. Ada bentuknya adalah rasa suku, rasa sedap, rasa manis dalam beribadah. Jadi tanya Linda, wadzalika alamatu ala wujudiz wadzalika alamatu ala wujudil jazai alaihi fid daril akhirah kama sayati. Jadi rasa sedap dalam beribadah itu adalah pahala yang diterima di dunia. Itu balasan amal
yang diberikan di dunia kok. Dan itu sekaligus menjadi pertanda bahwa amal itu akan mendapatkan balasan nanti di akhirat. Wa iza wajadatil halawa wa iza wajadatil halawata la yambagi ay yaqfa ma'aha wa la yafrahu biha wa la yaskunu ilaiha. Dan apabila memperoleh seorang akan demikian manis, ba'alah apabila tidak sepatutnya bahwa berhenti seorang saratunya rasa manis itu, dan tidak pula suko seorang dengan rasa manis, dan tidak pula senang seorang kepadanya rasa manis. Aku tinggi ke pengarang. Ya, walaupun itu awak kalau awak mendapatkan rasa sedap beribadah, ingat jangan awak berhenti di situ. Artinya awak jangan senang dengan rasa sedap tadi itu. Jangan awak merasa suka dengan rasa sedap tadi itu. Sebab kalau ingin lo berhenti di sini dan suka dengan itu, senang dengan itu, berarti itu menjadi tujuan akhir awak. Jadi perhatian nak kepada Allah berarti awak oleh. Itu artinya awak senang kepada lapado je awak dengan rasa sedap dan seketik tadi itu. Padahal itu adalah sebagai persen itu ya. Terkicuh tu ya. Artinya awak dengan demikian awak merasa cukup dengan itu, awak merasa hebat, awak merasa mencukupkan diri dengan hal itu. Kalau merasa bangga sekali itu kan, kau udah mau diterima kau. Kalau merasa tenangnya lah. Wala wa kaza la yanbaghi ayak sudah bi amalihi husulaha. Dan seperti inilah tidak sepatutnya bahwa menyangajui seorang dengan amalnya seorang akan menghasilkannya rasa manis itu. Apalagi kalau tujuan beramal untuk mendapatkan rasa manis itu. Itulah meleset. Jadi kaji kena balik-balikan walin. Ibarat awak manggang bakar apa weh. Haji bakar ayam, bakar ikan. Kalau sebelahnya nak muara. Kalau sebelah itu sebelah masa. Iya. Tiba dia lembat jam ganti. Dibalik-balikan, walaupun itu rasa manis, itu pertanda bahwa amal itu diterima. Walaupun itu adalah balasan amal di dunia, maka awak jan itu menjadi tujuan. Lima fiha minal lazati wal hazzi. Karena ma yang padonyo halawah itu daripada lezat dan keuntungan. Itu kan rasa lezat itu keuntungan diri itu. Fa inna zalika mimma yaqadahu fil ikhlas. Maka demikian bahwa sungguhnya daripada ma yang mencacik ya pada ikhlas ibadatihi, pada ikhlas ibadahnya seorang. Dia lah dia dapat lazat. Kan lazat itu lah perhatiannya lah. Beramal supaya dapat rasa lazat. Itu namanya ikhlas. Nah, artinya kita beramal tidak ikhlas lah. Kita beramal tidak karena Allah lah, tapi karena ingin mendapatkan rasa manis dalam beribadah, rasa lezat. Fi ikhlasi ibadatihi wa sadaqah wa sidqi iradatihi, dan benar iradahnya seorang. Wal yakun i'tina'uhu biha litakuna mizanan li a'malihi wa tashihan li ahwalihi fakat. Dan hendak adalah perhatiannya seorang cara memperlakukan rasa manis tadi itu
Dan hendak adalah perhatinya seorang dengan yo rasa manis tadi, karena bahwa anda ado yo rasa manis tadi itu menjadi mizan, menjadi timbangan bagi amalnya seorang, dan pentashihan bagi ahwalnya seorang saja. Itu tuh hanya sebagai istilahnya gini tuh hanya digunakan sebagai barometer. Barometer itu tuh alat pengukur. Artinya setidak-tidaknya standarnya lah tercapai standar amal tuh mah itu. Dan itu yang menjadi tujuan. Jadi kalau larape rasa manis dalam beribadah, alhamdulillah berarti standar minimal lah tercapai dalam beramal. Lah sing tuh jangan itu perhatian awak. Dan itu yang menjadi tujuan akhir atau maksud pengarang tadi itu. Tujuan akhir awak tetap apa yang belakang ingin mencapai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin mencapai mengenal Allah secara langsung disebut dengan ma'rifah. Dan hendak adolah perhatinya seorang dengan yo rasa manis halawah itu karena bahwa ado yo halawah itu adonya mizan timbangan bagi amalnya seorang dan pentashihan bagi ahwalnya seorang saja. Lah selesai sampai di stasiun.